Semua orang kudus Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Franciscus Regis diperingati oleh Gereja Katolik pada tanggal 16 Juni. Ia lahir di Vancouver, Languedoc, Perancis Selatan pada tanggal 31 Januari 1597. Tepat sebulan sebelum genap berusia 44 tahun, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1640, ia meninggal karena sebab alamiah. Paus Clemens ke-11 melakukan beatifikasi pada tanggal 18 Mei 1716. Kemudian kanonisasi dilakukan oleh Paus Clemens ke-12 pada tanggal 5 April 1737. Santo Yohanes Franciscus Regis merupakan santo pelindung para pembuat renda. Riwayat Yohanes Franciscus Regis bergabung dengan Serikat Yesuit saat usianya 18 tahun. Di seminari, ia banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa. Ia sangat bersemangat ketika ditugaskan untuk mengajar katekese di paroki-paroki setempat. Setelah ditabiskan, Pastor Yohanes Franciscus Regis memulai karyanya sebagai seorang misionaris pengkhotbah. Setiap pagi ia berkeliling menemui para kaum papa yang terpinggirkan untuk menyampaikan khotbah sederhana, namun dari hatinya yang terdalam. Banyak dari mereka yang datang berduyun-duyun untuk mendengarkan khotbah orang kudus tersebut. Tidak hanya berkhotbah, ia juga memberikan sakramen tobat. Siang harinya, Pastor Yohanes Franciscus Regis mengunjungi penjara dan rumah sakit. Namun ada orang pesimis yang berkomentar miring tentang karya pelayanannya di penjara. Menurutnya, melayani orang-orang dalam penjara adalah suatu hal yang percuma. Namun, beginilah tanggapan Imam Kudus tersebut. Begitu semangatnya dalam menjalankan karya pelayanan, ia tidak mempedulikan cuaca apapun. Bahkan saat musim dingin di pegunungan, tidak membuatnya enggan untuk mengemban karya kerasulannya. Berikut kesaksian sesama seorang imam yang kagum akan tekad pengabdian Pastor Yohanes Franciscus Regis. Tidak jarang ia bersiap berangkat menuju lokasi tujuan yang cukup jauh sejak pukul 3 pagi. Dalam perjalanan itu, ia hanya berbekal 3 buah apel saja. Suatu ketika, dalam perjalanan ke suatu dusun, Pastor Yohanes Franciscus Regis terjatuh dan mengalami patah tulang kaki. Ia tetap memaksakan perjalanannya dengan berjalan menggunakan tongkat dan dibopong oleh seseorang. Sesampainya di dusun tersebut, ia bukannya langsung memeriksakan kakinya, namun malah melayani umatnya yang ingin mengaku dosa. Masih di hari yang sama, ketika dokter datang untuk memeriksanya, ternyata kaki misionaris kudus itu telah sembuh secara ajaib. Pastor Yohanes Franciscus Regis wafat sepulang dari salah satu misi khotbahnya. Ia mengalami sakit parah, bahkan tersesat di hutan pada malam hari. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, berikut seruannya. Pada tahun 1806, ada seorang pemuda bersiarah di makam Santo Yohanes Franciscus Regis. Peziarah muda itu meyakini akan mendapatkan panggilan imamat dengan perantaraan orang kudus tersebut. Pemuda ini kelak akan dikenal sebagai Santo Yohanes Maria Vianney. Arti nama. Nama Yohanes berarti Allah telah memberi karunia atau Allah itu maha baik.
Dan nama Franciscus berasal dari bahasa Latin yang berarti orang Perancis. Nama ini diturunkan dari kata Francus yang berarti seorang Frank, yang merupakan bahasa Perancis kuno yang berarti bebas. Variasi nama. Itulah kisah tentang Santo Yohanes Franciscus Regis, seorang imam yang lebih peduli pada pertobatan umatnya daripada kakinya sendiri. Santo Yohanes Franciscus Regis, doakanlah kami.